Emosi negatif itu kita bawa kemana-mana, interaksi dengan orang lain, dan kita melihat orang lain itu dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, kalau orang lain marah sama saya bisa tersinggung, bisa tidak, tergantung dari apa yang ada dalam pikiran saya. Betul nggak? Iya nggak? Orang yang sama marah dengan cara yang sama, dengan kata-kata yang sama pada si A senyum-senyum. Orang yang sama dengan kata yang sama, marah yang sama, marah kepada si B bisa tersinggungnya minta ampun. Betul nggak? Yang membedakan apa? Apa yang ada di dalam sini, program pikiran yang ada. Bagaimana cara kita memandang, betul nggak? Oke? Makanya semua hal yang ada di luar diri kita itu semua sebetulnya netral. Ya, kita memaknainya dengan apa yang sudah ada di dalam diri kita sendiri di sini. Ketika Anda mulai prospek, mulai jalankan bisnis ini, ya, semuanya itu tergantung dari apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda mau calm, Anda mau barren, Anda mau marki, semuanya itu di dalam sini. Semuanya dimulai di sini. Kalau kita bisa melihat diri kita layak untuk jadi seorang marki, ya, Anda ngelakuin upaya sedikit pun, Anda dari marki, nggak usah ngoyo-ngoyo, ya. Tapi Anda nggak melihat diri Anda layak jadi seorang marki, Anda nggak punya impian yang jelas, nggak punya makna ketika mencapai posisi itu. Anda kerja setengah mati, banting tulang, presentasi 1 hari 100 kali pun, Anda nggak akan nyampe. Ya, that's true. Ya, itu yang saya lakukan 7 tahun. Ketika saya tuh kerja setengah mati, mulai dari setengah 7 pagi, pulang dari sampai jam 12 malam, and nothing. Oke? Teman-teman saya di sini, Pak Bunkyong, Pak Agus tahu persis apa yang saya lakuin. Ya, setengah 7 pagi udah keluar dari rumah. Ya, menjalankan bisnis kontraktor saya, ketemu dengan tukang, ngatur ini apa dan lain sebagainya, ketemu owner dan lain sebagainya. Pulang sore pun saya masih ngelakuin sebuah bisnis lagi, sampai malam baru pulang. Dan hasilnya apa? Nothing. Ya, karena apa? Karena saya tidak memandang diri saya layak untuk mendapatkan itu semua. Oke. Aflan minta kamu baca buku, dengerin kaset ini, datang ke seminar ini, saya lakuin semuanya. Oke. Gak punya uang, pinjam, utang, datang ke seminar, ya. Gak bisa bayar hotel untuk tidur di mobil pun oke, ya. Naik kereta, naik bis, apapun oke, semua dijalani. Bisnisnya jalani juga, presentasi minta 15 kali, 30-40 kali, oke. Dan itu berbulan-bulan. Apalagi ngomong kamu harus punya impian, tempel impianmu, tempel, ya, bahkan sampai saya tidur pun lihat plafon ada impian saya. That's true, Anda bisa lihat tuh, bisa tanya tuh ke teman-teman saya di situ. Mereka ngerti persis, ya, apa yang saya lakukan. Tempel di spion, ya. Melihat spion, oh impian saya. Dan siapa yang pernah melakukan itu ketika melihat impiannya itu malah takut? Siapa yang pernah? Benar, itu yang saya alamin. Begitu saya lihat, aduh, kapan nyampenya gitu. Kok rasanya jauh banget gitu ya. Saya lihat lagi, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Ya. Kemudian lihat di speedometer, ada impian lagi di situ. Ya. Kemudian teringat kata-kata wanita yang dari Cina, kamu nggak bisa sukses. Aduh, katanya. Ya. Tapi katanya Aplen seperti kayak begini, oh saya lakuin tuh. Kemudian program itu datang lagi, tapi katanya wanita itu saya nggak bisa sukses gitu. Ya, terus kemudian saya melihat diri saya, kayaknya saya malah nggak bisa sukses. Muter aja di situ, energinya itu habis di dalam untuk perang mengatasi konflik diri. Ya, energinya habis untuk saya ini layak nggak ya, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya. Cuman itu aja habisnya. Ya, harusnya energi itu bisa keluar untuk menjalankan bisnisnya, untuk melayani orang lain, kan begitu. Tapi ini sudah habis di dalam. Sehingga ketika saya presentasi keluar, saya prospek orang, saya ini sudah habis energinya. Ya. Katanya orang itu karismanya sudah nggak ada. Oke, sudah tersedot. Nah, konsep diri yang sehat ini terbentuk dari mana? Ya, terbentuk dari sistem kepercayaan yang mendukung Anda. Ingat ya, tidak ada sistem kepercayaan yang positif atau negatif, nggak ada. Yang ada hanyalah itu mendukung atau menghambat kita. Cuma itu aja. Ya. Kalau itu nggak mendukung Anda sebaiknya ganti. Anda jangan melekat dengan itu. Sistem kepercayaan yang saya maksud di sini bukan agama loh ya, bukan. Ya. Tapi ini sistem kepercayaan yang misalkan saya bisa nggak ya? Ya.
Anda yakin nggak ya Anda bisa? Itu sistem keyakinan yang seperti itu, belief system yang seperti itu. Oke, kalau itu nggak mendukung Anda ganti. Ya, seperti tadi yang saya tanyakan, apa yang Anda percayai mengenai sukses? Itu sistem kepercayaan Anda. Kalau itu nggak mendukung, Anda buang aja, ganti aja. Ya, bagi saya sukses itu kalau bisa membahagiakan orang tua saya, misalkan seperti itu. Oke, kalau saya bisa membahagiakan orang tua saya, berarti saya sukses. Oke, apapun Anda lakukan, ternyata orang tua Anda nggak bahagia, Anda masih merasa belum sukses, betul nggak? Tahu kenapa? Karena ukuran suksesnya orang tua, ukuran bahagianya orang tua dengan Anda itu beda. Menurut Anda, menurut kita, kalau saya itu bisa membahagiakan orang tua, itu saya itu bisa ngajak dia itu jalan-jalan ke luar negeri, bisa ngasih dia itu uang setiap bulan 5 juta, maka itu saya berarti membahagiakan dia. Oke? Menurut kita kan gitu. Tapi ternyata bagi orang tua, gak penting jalan-jalan ke luar negeri. Saya bisa kumpul sama kamu nak setiap hari, saya sudah bahagia. Dan Anda malah kirim dia ke luar negeri. Ya, dia malah menderita di sana. Karena bahagianya dia itu adalah kumpul dengan Anda. Ya. Oke? Anda merasa sukses nggak? Bisa jadi enggak gitu. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Ya, sukses ada kalau bisa, ya kendalinya itu di tangan kita. Ya. Saya bisa membahagiakan. Kemudian kita tanya orang tua, Papa, Mama bahagia nggak? Enggak, kayak gitu. Kita langsung merasa down. Gimana sih ini orang tua gak menghargai anak? Udah deh, ini habisnya banyak loh ini gitu ya. Tiket pesawatnya aja pulang pergi 20 juta. Ya. Belum sangunya ini dan sebagainya. Kok masih gak bahagia, ini gimana sih? Saya harus apa lagi? Gitu kan. Ya. Ingat bahwa kebahagiaan masing-masing orang itu di tangan masing-masing orang. Ya. Anda jangan menentukan kendalinya di tangan kita. Ya. Kalau kita mau bahagia, itu jangan melibatkan orang lain. Ya, seperti tadi, saya akan bahagia, saya akan sukses kalau orang tua saya itu bisa saya kirim ke sini dan dia merasa bahagia. Kalau dia enggak, matilah kita. Gitu. Karena enggak tercapai kan. Itu kendalinya kan di tangan orang lain kan gitu. Lain cerita loh ya kalau ada tanya, Pak, Ma, Papa Mama itu bisa bahagia kalau apa? Ya, kalau aku bisa dekat sama kamu nak. Oh ya sudah, kita lakuin itu. Ya, lain cerita kalau kita tanya. Tapi kebanyakan orang itu nggak pernah tanya loh, betul nggak? Ya, kita coba berasumsi aja. Ya, kayaknya papa mama ini kalau tak kasih ini seneng deh. Kita kasih. Ya dia seneng sih gitu ya. Tapi itu bukan yang paling kebahagiaan paling dalam. Jelas beda. Ya, yang diharapkan dia, yang didambakan dia bukan itu sebenarnya. Oke, jadi ketika Anda buat rumusan sukses Anda harus hati-hati. Ya, kalau bisa kontrolnya di tangan kita. Saya merasa sukses kalau saya itu punya uang, punya deposito misalkan 200 juta. Saya akan merasa sukses. Berarti sebelum Anda punya deposito itu, Anda tidak merasa sukses. Betul? Dan itu terjadi di dalam sini loh. Ya. Ketika Anda lihat kenyataannya Anda belum punya 200 juta, di bawah sadar Anda mengatakan bahwa Anda belum sukses loh, Anda belum punya ini. Dan kalau Anda merasa belum sukses, maka level energi Anda rendah. Betul? Ya, Anda nggak feel good, betul nggak? Jelas ya hubungannya. Jadi, kenapa Anda nggak mengatakan bahwa saya akan merasa sukses kalau saya memutuskan saya sukses? Kan simpel. Ketika saya melakukan sesuatu, ya ini sukses saya sudah. Ya sudah, saya feel good sudah langsung. Ya, kendalinya tidak di tangan orang lain. Saya merasa sukses kalau saya bisa membantu downline saya mencapai posisi marki. Ya. Kemudian yang dibantu lelet. Kamu baca buku? Baca buku ya? Iya, baca buku gitu. Oh, iya. Sudah dibaca bukunya? Belum ya, masih sibuk ya. Anak saya sakit, terus suami saya juga minta dimanja gitu. Dia kalau minta kopi itu selalu minta kopi susu. Saya kan susah gitu ya. Ya. Jadi bukunya belum dibaca, ya belum gitu. Oke. Kemudian Anda merasa orang ini gitu ya mau dibantu tapi nggak merasa ya. Anda mulai frustrasi kan? Betul?
Anda tahu kontrolnya di tangan dia, dan Anda berusaha mengontrol dia, dan Anda nggak bisa. Akhirnya Anda frustrasi, betul? Dan ketika Anda dekat sama dia, Anda sudah mulai lagi, gitu. Dan dia pun bisa merasakan vibrasi Anda nggak enak, gitu ya. Anda mulai negatif, mulai ini dan lain sebagainya. Oke? Jadi putuskan kontrolnya di tangan Anda. Ya, saya merasa sukses kalau saya sudah memberitahu hal yang diperlukan untuk menjadi marki pada downline saya. Sudah, itu saya merasa sukses. Itu kan lebih simpel gitu, betul nggak? Ya, kalau saya sudah kasih tahu semua dan dia tidak melakukannya, tanggung jawab dia, tanggung jawab saya, gitu. Sehingga di situ saya nggak merasa down. Ya, ketika dulu saya di bisnis multi level marketing, saya pernah juga di bisnis semacam ini, ya. Itu yang sering mengganggu saya. Ini gimana sih orang ini? Jelas-jelas hidupnya udah susah, lebih susah daripada saya. Ya, ini dikasih peluang bisnis masih nggak mau jalanin, gitu. Ya, saya sampai telepon setiap hari. Kamu tahu nggak itu penting? Kamu mau kan capai impian kamu? Iya, makanya. Ya, sekarang kamu berubah ya? Iya. Oke Pak, iya Pak. Oke. Ya, besok telepon lagi. Gimana? Kamu itu mau nggak sih berubah? Kamu itu mau nggak sih saya bantu? Iya, mau. Dia kalau ngomong nggak mau kan sungkan. Anda harus tahu itu psikologinya, gitu. Kalau dan Anda ngomong mau, Anda jangan ambil hati, ya. Kalau Anda ambil hati, Anda stres sendiri. Ini orang katanya mau, tapi suruh baca buku aja nggak mau, gimana? Gitu. Ya, karena kita sudah berusaha mengontrol, kita sudah berusaha mengendalikan hidupnya dia. Ya, itu sudah di luar kendali Anda. Anda merasa frustrasi, ya, Anda merasa, ini susah bisnis ini. Ya, yang membuat susah adalah diri kita. Ya, kita yang buat ruwet diri sendiri. Ya, jelas-jelas itu bisnisnya dia, hidup-hidupnya dia. Kita ini cuma bertanggung jawab sebagai sponsor, sebagai upline, memberitahu hal yang harusnya dia lakukan. Tanggung jawab kita di situ. Ya, sukses enggaknya dia, tanggung jawab dia lah, kok enak. Ya, memangnya kalau saya sudah sponsor Anda, kemudian Anda itu menuntut sukses enggaknya Anda itu dari saya, ini nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau Anda mau menuntut itu, saya juga bisa menuntut Anda. Oke, saya akan membuat Anda sukses asal Anda melakukan ini. Mau nggak? Iya dong, harus timbal balik gitu kan. Kalau Anda menuntut, saya juga menuntut. Ya, seperti itu. Anda bisa aja ngomong ke upline. Oke, upline, saya sekarang pasrah. Pokoknya buat saya sukses. Tapi Anda harus nurut. Iya, Pak. Kemudian kalau upline, oke, kamu mau nurut? Iya, oke, kamu presentasi 15 kali. Kok 15 kali? Up, gitu ya. Upline kan makanya up, gitu ya. 10 kali nggak boleh. 15, itu 10 kali bisa. Ya. Karena kalau mau sukses, ya udah lakuin. Kita nurutin aja, gitu. Ya, jalankan. Ya, jangan, saya akan menuntut kamu buat saya sukses. Tapi kita nggak mau jalanin, ya nggak bisa dong. Ya, jadi hati-hati dengan belief Anda. Ya, belief itu kadang mendukung, kadang menghambat. Anda perhatikan mana yang mendukung, mana yang menghambat. Ya, selalu gunakan analisa Anda itu, selalu libatkan diri Anda sendiri, jangan libatkan orang lain. Ya, kontrolnya kalau bisa di tangan kita. Ya, jangan saya merasa sukses kalau bisa bantu downline saya mencapai ini. Begitu dia nggak nyampe ke sana, kita frustrasi, kita belum merasa sukses. Ya, oke, karena kendalinya di tangan dia. Oke. Kemudian sistem kepercayaan lain yang tidak mendukung adalah apa? Bisnis ini susah, misalkan seperti itu. Ya, toh buktinya udah banyak orang yang gagal. Oke. Apapun bisnisnya, itu selalu ada orang yang gagal, selalu ada orang yang berhasil, selalu. Apapun bisnisnya, Anda cek semuanya deh. Ya, dan saya kasih tahu, yang gagal itu lebih banyak daripada yang berhasil. Apapun bisnisnya. Bisnis ayam goreng, lihat aja, yang tutup bangkrut, ya, dan cuma bertahan setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan itu banyak sekali. Anda mau jual nasi goreng, ya, yang tutup dan bangkrut itu lebih banyak daripada yang sukses. Ya, Anda mau jual handphone, yang tutup dan bangkrut itu lebih banyak daripada yang berhasil. Apapun itu, ya.
Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baik dan buruk di luar sana. Semuanya tergantung kita. Kalau kita pikir ini baik, ini baik. Ketika saya dulu memutuskan jadi guru, ya keluarga itu ngomong, kok jadi guru sih? Ya mendingan kamu nekunin kontraktor dong, kan bisa lebih kaya, gitu. Ya iya, kontraktor yang kaya, kontraktor yang melarat itu juga banyak, gitu. Ya, saya pernah naik taksi dan sopirnya itu lulusan teknik sipil, ya itu nggak dilihat gitu. Kontraktor yang kaya ya banyak, ya ada, tapi yang melarat itu juga banyak sekali gitu. Dokter yang berhasil banyak, tapi jauh lebih banyak dokter yang nggak berhasil. Anda cek gitu, ya, dan itu di semua bidang gitu. Jadi baik atau tidak itu tergantung kita, itu di tangan kita. Ya, ketika saya memutuskan jadi guru, saya memutuskan untuk menjadi guru yang kaya. Ya. Dan kemudian saya mendirikan sebuah LBB, sebuah lembaga bimbingan belajar. Guru-guru yang masuk ke sana, saya interview. Ya, saya tanya, apa alasan kamu jadi guru? Ya, kalau kamu cuma sekedar mau ngajar, mendingan kamu nggak usah ngajar di sini. Ya. Tapi kalau kamu ingin mengubah hidup kamu akan di sini, saya akan ajarin kalau kamu mau belajar. Ya. Karena pada tahun itu saya sudah berhasil membuktikan sebagai guru saya bisa punya income seorang manajer. Ya, tahun 2001-2002. Ya. Dan waktu kerja saya itu cuma Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam 7 malam. Ya. Paginya ngapain? Main sama anak, main sama istri gitu. Ya. Oke. Kita jalan-jalan di mall jam 11 hari Senin, ya. Kemudian jam 12, jam setengah 1 kita mulai pulang, ya. Saya siap-siap jam 2 saya mulai ngajar. Ya, sampai jam 7 malam. Hasil dari seorang manajer tingkat menengah. Not bad. Betul gak? Ya. Saya putuskan, kalau saya jadi guru yang kaya. Dan kemudian impian itu meningkat lagi. Ya, dari cuma 30-40 murid yang saya ajar saat itu, oke, saya kemudian memutuskan untuk punya 2.500 murid. Dan it happens, dan terjadi dengan Method Magic, ya, menjadi sebuah franchise. Oke. Dan kemudian impian itu meningkat lagi lebih gede. Ya. Anda punya sebuah impian yang jelas, Anda punya sebuah makna di sana, dan Anda jalani. Ya, dan Anda update impian Anda revisi impian Anda. Ya. Kalau Anda terlalu berpegang ke impian yang jauh, Anda akan frustrasi. Karena apa? Rasanya terlalu jauh. Ya, Anda perlu punya impian yang besar di sana, tapi setelah itu taruh dan lupakan. Setelah itu Anda tarik ke belakang, tarik ke masa sekarang. Kalau gitu sekarang untuk mencapai itu apa yang saya harus lakukan? Fondasi apa yang saya perlu bentuk? Ya. Saya menghabiskan waktu cukup lama untuk membentuk diri saya, untuk mendidik diri saya sendiri, ya, untuk menyiksa diri saya sendiri untuk belajar, gitu ya. Ada kutip ya, menyiksanya cukup lama. Ya. Dan saya tahu it works gitu. Ya. Ketika kita dulu nggak punya uang, saya selalu menganggarkan anggaran tertentu. Waktu itu 30.000 setiap bulan itu pasti saya anggarkan untuk beli buku baru, pasti. Ya. Dan kemudian 50.000 saya anggarkan lagi untuk datang ke seminar. Saya pasti anggarin itu. Ya. Baru selebihnya saya gunakan untuk jalani hidup, untuk makan, untuk bayar ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Karena saya tahu saya harus mulai dulu dari sini, dari konsep diri dulu. Ya. Saya harus mulai dari perasaan positif tentang diri saya sendiri. Karena saya tahu di sini itu negatifnya luar biasa. Ya. Orang berbuat baik pada saya pun, saya masih curiga ini kurang ajar ini ya. Habis ini dia pasti ada apa-apanya. Orang memberi saya hadiah, saya masih habis ini dia pasti mau sesuatu dari saya. Negatifnya sampai kayak begitu. Ya. Dengan sikap mental seperti itu, bayangin saya mau prospek orang seperti apa gitu. Oke, jadi seberapa keras pun saya bekerja dengan sikap mental seperti itu, hasilnya tidak akan optimal. Ya. Oke. Makanya saya ngerti, saya harus memperbaiki diri saya.
Saya harus belajar, saya harus mendidik diri saya harus menghilangkan muatan-muatan emosi yang negatif itu tadi. Oke? Nah, kemudian sistem kepercayaan itu berasal dari mana? Dari pengalaman dan pengharapan. Ya. Ini adalah persepsi. Oke? Kita bisa mempercayai sesuatu karena kita pernah mengalami, karena kita pernah tahu, ya, dan karena kita juga punya pengharapan atas hal tersebut. Maka kita bisa percaya terhadap hal tersebut. Ya, tanpa itu kita nggak akan percaya. Ya, misalkan kepercayaan yang simpel, ya, percaya bahwa tikus itu menjijikkan. Misalkan, siapa yang takut tikus di sini? Siapa yang takut tikus? Ada nggak? Atau kecoa? Tikus takut, jijik. Kalau saya liatin gambarnya gimana? Berarti nggak parah. Ya. Setiap hari itu ada, begitu saya ngomong tikus, langsung ngomong gitu. Nah, saya tahu ini parah ini ya. Ada nggak? Ada yang jijik sama tikus? Ada? Kalau disuruh dilihat gambarnya, jijik? Enggak. Kalau lihat barangnya, oh jijik. Bisa cari nggak ya di hotel sini ya? Minta tolong cari ya. Kalau suruh pegang gimana? Oh gak mau? Kasih 5 juta gak mau? Oh kalau 5 juta, oh kurang gede 50 juta mau ya? Oh berarti gak jijik berarti ya. Kasih 50 juta mau ya. Siapa kalau yang dalam kondisi apapun dikasih uang pun gak mau? Ada gak? Gak mau pegang. Tikus putih aja deh, tikus putih. Tikus putih gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak mau juga? Kita bisa beli loh ya, kita nanti makan siang kita beli ya, tikus putih ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau pegang? Siapa yang gila untuk pegang? Siapa? Oh gila, oke. Kalau di terapi terus disuruh pegang mau gak? Dan terapinya, hebatnya lagi, terapinya cuma 10 menit. Dan setelah itu Anda bisa pegang, bisa main-main, bisa gini-giniin. Dan saya jamin Anda tidak akan gila sama sekali. Mau nggak? Jangan tikus ya Pak, suami. Jangan di sini kalau suami ya. Nanti malam aja ya. Oke, ya, itu belief-belief yang negatif. Oke, pada dasarnya kita itu beliefnya kita itu, coba lihat anak kecil yang baru bisa belajar merangkak tuh, lihat. Oke, kalau ada tikus, kalau ada kecoa, sama dia diapain? Pegang, cecah, mungkin kotorannya pun dia pegang dibuat main. Betul nggak? Ya, tapi misalkan coba, siapa yang suka jus alpukat di sini? Jus strawberry? Oke, kalau jus alpukatnya dikasih coklat, ada yang suka nggak? Kasih kopi, mana lebih suka, coklat atau kopi? Kopi. Lebih suka mana, dingin atau panas? Dingin. Jus alpukatnya dingin, kasih coklat. Kopi, dingin, kasih kopi. Enak nggak? Kalau saya buatin mau nggak? Oke, tapi saya taruh tempatnya itu di pispot. Loh, pispotnya baru. Kita beli sama-sama di apotek, kita rebus air panas, ya kan? Oke, masih segelan, kita buka segelnya, rebus air panas 100 derajat Celcius, kita buka, kita keringkan, jus alpukat dituang di situ. Ada 50 jutanya enggak? Berarti jijiknya enggak tulus ya. Oke, itu cuma apa? Cuma belief. Itu cuma permainan pikiran. Betul enggak? Coba Anda pikir secara logika. Pispotnya bersih enggak? Bersih. Jelas-jelas kita beli dari apotek steril, kita godok lagi. Iya kan? Tapi tempatnya apa kan tergantung, Bu. Kalau sekarang kita sama-sama itu mengalihfungsikan pispot jadi gelas, ya, kita buat komitmen sama-sama. Oke, mulai sekarang pispot itu jadi gelas, misalkan seperti itu.
kita nggak akan jijik lagi, betul nggak? Kemudian gelas itu jadi wispot gitu ya. Habis ini nggak ada yang mau minum. Habis ini nggak ada yang mau minum nanti. Oke ya. Botol aku aja bisa jadi wispot kok ya. Bener, teman saya yang di Jakarta itu, ya kan macet tuh kalau di Jakarta itu bisa macet tuh bisa jam-jaman. Dia tuh bawanya botol aqua katanya. Buat apa? Buat kencing katanya. Buset saya mikir, kalau gitu ini aqua ini gimana saya ngomong. Dia bawain saya aqua juga kan. Ini gimana? Oh enggak, itu baru gitu dia. Gawat juga ini ya. Ya, jadi semua cuma ada di pikiran. Oke, itu semua cuma belief-nya kita, ya. Nah, ini cuma dari mana? Pengetahuan, pengalaman. Anda sudah punya pengetahuan bahwa pispot itu, Anda taunya untuk itu. Ya, kemudian Anda nggak bisa melepaskan kemelekatan gambaran itu dari diri Anda. Itu bayangin tuh, aduh, gitu ya. Jelas-jelas secara logika ini bersih, tapi logika Anda tidak bisa jalan karena program bawah sadar Anda lebih kuat. Oke, sama ketika Anda mau memutuskan untuk sukses di hidup ini. Secara sadar Anda ingin punya income 50 juta per bulan, secara sadar. Tapi bawah sadar Anda nggak mengizinkan. Ya. Loh kok bisa? Loh bisa, gampang aja. Dari mana taunya? Ya kalau Anda belum capai itu berarti bawah sadar Anda nggak mengizinkan. Anda ingin 50 juta, tapi Anda belum dapat, berarti di situ bawah sadar Anda belum mengizinkan Anda. Masih ada sesuatu yang konflik di dalam sini. Ya. Saya dari dulu kepingin mobil mewah. Sejak tahun 95-96 bahkan ketika saya nggak punya apa-apa, saya kalau mau naik mobil, saya pasti mau naik mobil yang mewah. Ya, mobil-mobil saya sebelumnya itu cuma alat transportasi, bukan mobil, gitu ya. Ya, pokoknya itu alat transportasi. Pokoknya bisa bawa saya dari sini pindah ke sana, ya sudah, gitu ya. Ya, kepanasan pun nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa pindah dari tempat ini ke tempat sana, gitu. Ya, itu cuma alat transportasi. Ya, tapi saya tetap menjaga impian saya. Saya mau itu dan saya mau kerja untuk itu. Oke. Ya. Nah, itu adalah keinginan sadar. Betul nggak? Kan saya buat tuh, saya tulis tahun 99. Kan saya pikirin secara sadar. Saya maunya gini. Kenapa? Karena katanya enak, nyaman, ini dan sebagainya gitu kan. Itu kan keinginan sadar. Ya. Dan ketika saya ngejar dan belum dapat, saya tahu saya belum mengizinkan diri saya untuk menaiki mobil seperti itu. Karena apa? Saya masih ingat ketika kita mau mutusin beli itu, aduh nanti pajaknya gimana ya? Wih nanti kalau berat nanti gimana ya? Nanti kalau supirnya ini gimana ya? Nanti gimana ya? Kita masih ngerasa nggak nyaman. Kita kan parkirnya nggak enak, nanti nggak bisa ini dan lain sebagainya. Nah daripada kayak begitu, kata istri saya ngomong, daripada kamu kepikiran gitu, mending nggak usah beli katanya. Ya, kita mau beli itu kan kita mau nikmati, kita mau nyaman, kita mau feel good, betul nggak? Tapi kalau kita naik, kita nyetir, kita parkir dan kita merasa dak-dikduk terus, dan ngapain gitu? Betul nggak? Artinya bahwa sadar saya masih belum mengizinkan saya. Ya akhirnya nggak dapat. Ya, sampai ketika dapat, ya sudah. Saya sudah nggak peduli lagi. Ini mau berat, mau apa? Katanya spionnya mahal, ya udah biarin aja. Ya, kalau mau ganti ya ganti aja sudah. Seperti itu. Tapi ketika dulu saya nggak siap untuk punya mindset seperti kayak begitu. Ya, kalau sampai ini berat, saya bisa marahnya setengah mati. Nah, saya berarti masih melekat sama barang itu. Ya, apalagi kalau sampai hilang, waduh gila nih gitu ya. Ini investasi saya satu-satunya yang paling mahal kan gitu ya. Artinya kita belum siap di sana. Kita sadar kita ingin, tapi bawah sadar kita nggak mau kita dapat itu. Karena kalau kita dapat, kita akan lebih sengsara. Jadi bawah sadar kita tidak mengizinkan kita dapat. Ya udah kita nikmatin aja hidup kita. Ya, oke. Jadi itu adalah belief-belief yang nggak mendukung. Jadi antara keinginan sadar dan keinginan bawah sadar, kalau itu nggak sinkron, kita akan susah mendapatkan apa yang kita mau. Tapi kalau itu sudah sinkron, enak banget. Ya, Anda doa sekali, langsung dapat. Ya, itu yang terjadi. Nah, keinginan bawah sadar itu dari mana? Dari programming masa lalunya kita. Ya. Oke. Ini sekarang hati-hati dengan persepsi Anda. Ya. Tadi Anda sudah lihat bahwa persepsi itu betul-betul membatasi pandangan kita, betul nggak? Seperti yang dilakukan Pak Stefanus, benar-benar persepsinya dia tuh sangat pendek, sangat sempit. Dia orang yang paling dekat, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Ya, karena apa? Karena dia hanya bisa melihat ini tangan saya, ini mata, dan tangan saya di sini. Ya.
ya. Dan saya nggak bisa lihat apapun, betul nggak? Nggak bisa lihat apa yang terjadi kan di sini, sama sekali nggak bisa lihat. Ya, persepsi benar-benar mengunci pemikiran kita. Kalau persepsi salah itu sangat bahaya sekali, ya, sangat bahaya sekali. Kita bisa kecewa, kita bisa frustrasi karena persepsi awal yang salah. Oke, Anda lihat film ini. Ini adalah satu film yang benar-benar Anda harus hati-hati. Ya, jangan sampai kejadian seperti ini menimpa diri Anda. Oke. Ya, ingat, persepsi itu terdiri atas 3 hal. Pengetahuan, dia tahu kan, wah enak nih, kan gitu ya. Pengalaman, dia udah pernah kan bayangin kayak gitu kan, anaknya itu kan sudah ngalamin tuh, ya, sudah nenen sama ibunya kan gitu kan. Kemudian pengharapan, dia mengharapkan sama kayak ibunya kan gitu. Ternyata yang keluar, pengharapannya ternyata jauh berbeda dengan persepsi. Itu adalah salah satu kunci perubahan Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengubah apa yang Anda alami dalam hidup, Anda ubah persepsi Anda. Anda ubah persepsi Anda mengenai sukses. Anda ubah persepsi Anda mengenai saya merasa ditolak prospek kalau apa. Itu semua persepsi kan. Saya merasa ditolak prospek kalau saya sudah presentasi 1 kali dan dia nggak mau. Berarti dia tolak saya. Oke. Itu beda dengan kalau orang itu punya persepsi, saya akan merasa ditolak oleh prospek saya kalau saya datang ke tempatnya dia 1000 kali dan dia tolak, itu saya belum merasa ditolak. Kalau saya belum 1000 kali, saya belum merasa ditolak. Betul nggak? Actionnya pun akan berbeda. Jelas? Ya. Saya akan merasa gagal menjalani bisnis ini kalau saya sudah presentasi kepada orang di seluruh dunia dan tidak ada yang mau gabung. Saya akan merasa gagal di bisnis ini. Tapi kalau itu belum terjadi, saya gagal nggak? Enggak, saya sukses, ya kan? Betul? Dan itu persepsi. Ya. Kalau Anda punya persepsi bahwa kalau saya ngomong sama orang dan dia itu sudah ngomong nggak tertarik, maka berarti dia nggak tertarik. Ya, itu persepsi Anda. Ya. Anda harus ubah itu. Itu beliefnya Anda. Dan itu semua di bawah sadar loh. Ya. Itu semua di bawah sadar. Itu semua bekerja secara otomatis. Ya, oke. Jadi kalau gitu sukses itu apa? Yang pasti sukses itu bukan tujuan akhir.